Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas kode dalam plastik. Kode dalam plastik atau kode resin plastik itu adalah kode yang digunakan untuk menunjukkan plastik itu tersusun dari polimer apa. Maka dari itu, yuk kita cari tahu kode-kode plastik tersebut dan dampak penggunaannya. 1. PT Polyethylene Terephthalate. Plastik jenis ini biasanya dipakai untuk botol plastik yang tembus pandang atau bening. Contohnya, botol air mineral. Untuk yang satu ini cuma bisa dipakai satu kali saja. Kalau keseringan dipakai, apalagi dipakai untuk menyimpan air panas, bisa mengakibatkan lapisan polimer pada botol plastik tersebut meleleh hingga mengeluarkan zat karsinogenik. Nah, zat ini bisa menyebabkan kanker. Untuk pembuatannya sendiri, plastik jenis PT dibuat dengan menggunakan bahan antimoni trioksida. Senyawa kimia ini berbahaya bagi para pekerja yang berhubungan dengan pengolahan atau daur ulang. Apalagi bagi perempuan, senyawa ini bisa meningkatkan masalah pada kandungan, bisa keguguran, bahkan anak yang lahir bisa mengalami pertumbuhan yang lambat sampai usia 12 bulan. 2. HDPE, High Density Polyethylene. Kalau yang satu ini, bahan plastiknya cukup aman untuk digunakan. Soalnya, ia memiliki kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara makanan atau minuman dengan si plastik. Karena sifat bahan plastik HDPE ini lebih kuat, lebih keras, dan juga lebih tahan pada suhu yang tinggi kalau dibandingkan dengan plastik jenis PT. Meskipun cukup aman, tapi ada baiknya tidak dipakai terus-terusan. Soalnya, plastik jenis HDPE ini bisa melepaskan senyawa antimoni trioksida dengan terus-menerus. Nantinya akan berbahaya juga. 3. P atau PVC polyvinyl chloride. Plastik jenis ini mengandung DH, diethil hidroksilamin, yaitu senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Senyawa DH adalah suatu material yang digunakan untuk melembutkan polimer. Nah, DH adalah ester dari 2-etilheksanol dan asam adipat. Rumus kimianya itu C22H42O4. Plastik PVC ini terbilang sulit untuk didaur ulang. Contohnya plastik pembungkus makanan. Hal yang berbahaya bagi tubuh ketika plastik ini meleleh atau lumer dan bercampur dengan makanan yang suhunya 15 derajat Celcius. Bagian tubuh yang akan terdampak adalah ginjal, hati, dan juga memengaruhi berat badan. Dan kalau plastik jenis ini dibakar, maka udara kita akan tercemar oleh racun-racun yang keluar dari plastik PVC ini. 4. LDPE, Low Density Polyethylene. Plastik jenis ini bisa dikatakan kuat, agak tembus cahaya, dan permukaannya agak berlemak. Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, cuma terkadang kurang baik kalau gas seperti oksigen. Plastik jenis ini bisa didaur ulang dan juga digunakan untuk tempat makanan dan minuman. LDPE adalah plastik dengan tipe coklat atau terbuat dari minyak bumi, berbentuk plastik kemasan dan juga botol yang lunak. Kemudian kalau dari segi kekuatan, plastik ini cukup sulit untuk dihancurkan, akan tetapi tetap baik untuk menyimpan makanan dan minuman, karena sifatnya yang sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan atau minuman yang dikemas dengan plastik ini. 5. PP Polypropylen. Untuk plastik jenis PP ini lebih disarankan untuk digunakan sebagai penyimpan makanan dan minuman, karena secara karakteristik lebih kuat, kemudian daya tembus uapnya rendah, ketahanan terhadap lemaknya baik, dan yang terpenting stabil terhadap suhu tinggi. Ketika ketahanan plastik terhadap suhu yang panas itu baik dan stabil, maka reaksi kimia terhadap makanan atau minuman pun tidak ada. Nah, titik leleh pada plastik ini adalah 165 derajat Celcius. Botol-botol minum biasanya menggunakan plastik jenis ini, berbeda dengan botol plastik kemasan yang biasa dijual. 6. PS Polystyren. Stiren adalah senyawa kimia yang memiliki kegunaan cukup besar dalam industri plastik. Ketika makanan atau minuman ditempatkan dalam plastik yang memiliki kandungan stiren dan makanan itu bersentuhan, maka makanan atau minuman tersebut dapat terkontaminasi, dan ini sangat berbahaya. Ketika bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh, akan menimbulkan masalah kesehatan pada otak manusia, dapat pula mengganggu hormon estrogen pada perempuan, yang berakibat pada masalah reproduksi, pertumbuhan, dan sistem saraf. Selain itu, bahan ini juga akan mengendap dalam usus karena tidak bisa dicerna oleh manusia, pada akhirnya menyebabkan kanker usus. 7. Other. Nah, jenis yang terakhir ini adalah other.
Other bisa berarti berbahan SAN, stiren akrilonitril, bisa ABS, akrilonitril butadin stiren, bisa juga PC, polikarbonat, dan juga nilon. Di antara semuanya, yang bahaya untuk digunakan adalah PC, polikarbonat. Kenapa? Karena PC dapat mengeluarkan bahan utama yaitu bisphenol A ke dalam suatu makanan atau minuman ketika dalam keadaan hangat atau panas. Hal itu bisa merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan juga adanya perubahan pada fungsi imunitas. Nah, plastik jenis PC ini biasa ditemukan di botol susu bayi, gelas anak balita, alat-alat elektronik, botol minum olahraga, plastik kemasan, dan juga alat-alat rumah tangga. Jadi, kita bisa gunakan yang berbahan SAN dan ABS karena keduanya baik untuk digunakan karena memiliki kemampuan yang tinggi dalam meresistensi reaksi kimia dan suhu. Nah, SAN dan ABS ini adalah salah satu bahan plastik yang baik untuk digunakan. Contoh bahan SAN itu piring, pembungkus termos, sikat gigi, dan mangkuk mixer. Sedangkan ABS biasanya digunakan untuk membuat mainan Lego. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja 7 jenis plastik dan bahayanya bagi kesehatan kita. Jadi teman-teman jangan sampai salah pakai ya.